Selamat datang di Fun Novel Love. Salam sejahtera. Semoga hari-harinya ceria dan bahagia. Selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, bab 1 pria pun bisa bersedih. Di Kutub Utara, ribuan mil es pemandangan dengan satu warna saja. Sepanjang tahun ditutupi oleh es tebal dan dilapisi dengan sangat dalam, bahkan satelit pun tidak dapat menembusnya, berdirilah sebuah pangkalan militer tersembunyi. Pejuang paling elit, tim medis paling lengkap, senjata penelitian ilmiah terhebat. Namun, hanya orang dalam yang tahu dengan jelas bahwa pangkalan kelas dunia ini tidak melakukan penelitian dan pengembangan hanya untuk melindungi satu orang. Seorang pria yang sangat hebat, menjadi kebanggaan 3 juta tentara dari kerajaan Donghua. Angin salju bertiup kencang, seorang lelaki tua berseragam militer memiliki tubuh kekar dengan alis lancip seperti pedang, sepasang sepatu militer berjalan dengan sangat gagah. Penyakit anak itu kambuh lagi. Bagaimana situasinya? Suara lelaki tua itu terdengar lantang, dan di pundaknya, 3 bintang emas yang menyilaukan, bersinar dengan sangat terang. Ketua, seorang dokter militer berjaket putih memberikan hormat, dan kemudian menghela napas. Penyakit Ketua Long semakin parah. Ini sudah bulan ketiga, dan ditambah lagi, tingkat kegilaan dan kekuatan menghancurkannya telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Petik 2. Kami telah secara khusus memperkuat dinding ruangan, menggunakan paduan emas yang paling keras, bersiap untuk menangani Ketua Long, tapi... Sebelum kata-kata itu berakhir, belasan tentara elit membawa dinding paduan emas setebal 20 cm di depan mereka, dan memindahkannya dengan susah payah. Di dinding atas tersebut, penuh dengan cetakan telapak tangan yang besar, serta jejak kaki yang kokoh, dan cetakan kepala, terlihat sangat jelas. Melihat kekuatan yang kokoh ini, dia hampir menerobos dinding yang sangat berat ini. Itu semua anak itu yang melakukannya. Ya, kepala orang tua itu pun merasa gatal-gatal melihatnya. Tebal 20 cm, dinding emas yang sangat berat dan dengan paduan bahan ruang angkasa, dapat menahan pemboman roket kecil. Tapi malah dijadikan anak ini sebagai mainan. Kekuatan yang kuat seperti ini, tank pun tidak lebih dari itu. Aku ingin melihatnya, kata lelaki tua itu dengan tenang. Dokter tampak gugup, dan berusaha untuk menghadang. Kegilaan Ketua Long baru saja mereda, dan itu bisa muncul kapan saja. Terlalu berbahaya sekarang, Anda. Orang tua itu berjalan ke pangkalan tanpa mengatakan apapun. Di dalam ruang paduan emas khusus, seorang pemuda duduk di kursi. Tangan dan kakinya diborgol erat, dan bagian atas tubuhnya terbuka, seperti kulit yang dilapisi tembaga halus. Urat-urat otot, bekas luka, dan bekas luka pisau berukiran. Penuh dengan tanda kemuliaan sebagai seorang prajurit. Namun, saat ini, matanya dengan pandangan kosong, seluruh tubuh lemas seperti orang yang ingin mati. Orang tua itu tidak bisa menahan menggerakkan sudut mulutnya, dan hatinya merasakan sakit. Masih belum mati, pemuda itu menertawakan dirinya sendiri, wajahnya yang penuh dengan besatan luka, dengan penuh sindiran dan rasa kesepian. Aku juga sudah sangat lelah, tapi Dewa Kematian tidak memberikan kita wajah. Sepertinya jika aku sudah mati, bahkan hantu pun tidak akan peduli. Persetan, orang tua di depannya mendengar kata-kata itu, tiba-tiba marah, dan menendang meja di depannya, mengejutkan para dokter di sekitarnya. Dewa Kematian apanya, berani menyentuh tentara Victor Qin. Orang tua itu menjambak rambut pemuda itu dan berkata dengan kuat, David Chu, dengarkan dengan jelas, kamu harus tetap hidup, harus. Kalau aku tidak mengangguk dan mengizinkannya, tidak akan ada orang yang bisa mengambil nyawamu, tidak ada. Melihat pria di depannya, Victor Qin tidak bisa menahan untuk bersedu-sedu, jantungnya terasa terpotong oleh pisau. Ketua Long, David Chu, senjata terpenting negara, dan prajurit Donghua yang paling menonjol dan luar biasa selama beberapa dekade, juga merupakan kebanggaan dirinya. Dia telah menjadi tentara sejak dia masih kecil, dan dia telah membuat prestasi besar. Itu adalah suatu kebanggaan dan kemuliaan jutaan tentara. 3 tahun lalu, David Chu memimpin tim untuk menyapu kuil sakti yang dikenal sebagai organisasi pertama, di bagian barat. Ketika tim itu dibubarkan, dia menyapu 7 tahta kuil dengan satu persatu memakai pedang dan melumuri kuil tersebut dengan penuh darah. Sejauh ini, ia memenangkan gelar Dewa Militer dalam sebuah pertempuran. Namun, pertempuran di kuil itu juga yang menyebabkan dia menerima bisa yang sangat beracun, racun Dandala, mengidap penyakit gila yang parah. Begitu kambuh, itu akan mengamuk dan menghancurkan barang-barang seperti binatang buas, dan tak kenal siapapun. Racun semacam ini akan bekerja lebih sering dan lagi tidak ada obatnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa disiksa menjadi binatang buas, menyaksikan dirinya tenggelam dan hancur selangkah demi selangkah. Betapa kejamnya, bertahan hidup, apa artinya hidup bagiku? Setiap hari aku mabuk dan hidup dengan tidak jelas. Aku terjebak di tempat sial ini.
Masih harus mengkhawatirkan diri sendiri kapan akan kambuh lagi dan apa akan menyakiti saudara-saudara dan rekan-rekan aku. Hei, orang tua, aku tidak bisa lagi pergi ke medan perang lagi. Aku tidak cocok menjadi tentara, selain menghabiskan persediaan makanan, apalagi yang bisa aku lakukan. Petik 2. Hidup adalah siksaan bagiku, dan kematian adalah pembebasan bagiku. Kata David Chu tentang kehidupan, di sepasang matanya tidak ada rasa emosional, hanya sebuah keputusasaan. Bukan karena dia melihat hidup dan mati, tapi dia sudah mati rasa. Dia tidak bisa melihat harapan, tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa melihat hari esok, bahkan merasa bersalah setiap harinya. Bersalah atas saudara-saudara yang telah ia lukai sendiri, bersalah atas apa yang telah dilakukan. Untuk seorang pejuang yang dulu mendominasi dan mempertahankan negaranya, betapa kejamnya ini. Ini hidup lebih buruk dari kematian. Para prajurit di sekitar merasakan hal yang sama, dan mata mereka semuanya memerah. Victor Qin juga terdiam saat mendengar ini, tidak tahu bagaimana berbicara. Ketua, penyakit Ketua Long menjadi semakin serius. Jika dia masih begini terus, situasinya tidak optimis, dan bahkan mengancam nyawa. Seorang dokter berjalan mendekat dan mengeluarkan sebungkus bubuk kristal putih. Jika ini terus berlanjut, dikhawatirkan hanya bisa menggunakannya. Victor Qin juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia, yang selalu kuat dan tegas, namun saat ini penuh dengan keraguan dan rasa sakit. Ini adalah dewa militer yang dia bina sendiri. Ini adalah kemuliaan jutaan tentara di pasukan. Apakah benar-benar perlu menggunakan benda ini? Namun, jika tidak digunakan, sebulan kambuh 3 kali, apa artinya? Dia bisa menjadi binatang yang tidak sadar kapan saja, menjadi binatang buas. Pergi, pergi. Pada saat ini, David Chu tiba-tiba menjadi kasar. Dia menendang kantong bubuk itu dengan marah, dan berteriak, aku adalah seorang prajurit, dewa militer yang bermartabat. Anda memberiku benda ini dan menjadi pecandu. Anda membiarkan aku bagaimana menghadapi saudara-saudaraku yang sudah mati. Bagaimana layak untuk memakai seragam militer ini? Petik 2. Beberapa petarung elit langsung berlumuran keringat dingin. Meskipun David Chu diborgol ke kursi, namun itu memberikan mereka rasa tekanan yang kuat, seolah-olah seekor binatang buas yang sangat ganas, yang bisa menjadi ganas dan bisa memukul mereka sampai mati kapan saja. Apakah kamu tahu bahwa kamu adalah seorang prajurit? Apakah kamu masih sadar bahwa kamu adalah ketua Long dan seorang dewa militer? Kalau begitu, mengapa kamu tidak bisa mengendalikan luka kecil ini, dan menjadi begitu lemah? Victor Qin tiba-tiba marah, menunjuk hidung David Chu dan memarahinya. Di mana martabat dan kemuliaan kamu sebagai seorang prajurit? Bagaimana dengan ketekunan dan semangat pantang menyerah kamu dulunya? Mulai sekarang, jika kamu mengatakan, kematian, lagi, kamu menyingkirlah dari hadapanku. Aku tidak bisa mentolerir seorang tentara lemah. Tenggorokan David Chu tersedak, menghadapi lelaki tua yang marah itu. Dia menundukkan kepalanya dengan lemah. Victor Qin mendengus dingin. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan dokumen dan melemparkannya ke depan David Chu. Ada satu hal, aku menyimpannya darimu selama 5 tahun, dan sekarang saatnya memberitahumu. Setelah membacanya, kamu bisa memutuskan sendiri. Jika kamu terus mengemis sampai mati, jika kamu ingin mereka hidup yatim dan janda, maka mati saja. Yatim dan janda, David Chu terkejut, dan segera membuka file itu, dan berkata dengan heran. Aku masih punya anak perempuan. David Chu melihat foto itu, gelang giok merah muda, gadis kecil yang lucu seperti boneka, kedua tangannya gemetar, dan harapan dan semangat tiba-tiba bersinar di matanya yang mati. Aku punya anak perempuan, ada harapan. Apakah ini benar? David Chu merasa semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Karena takut itu adalah mimpi yang indah. Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras. Sakit. Kapan informasi Long Soul pernah palsu? Apakah masuk akal bagi aku untuk berbohong kepada kamu? Apakah kamu ingat misi ke kota Jiangling pada 5 tahun lalu? Kata Victor Qin ringan. David Chu terkejut. Mengingat pemandangan indah malam di bar 5 tahun lalu. Mengingat sosok anggun itu, yang juga satu-satunya wanita dalam hidupnya. Pada saat ini, Victor Qin melemparkan sebuah dokumen di depannya dan berkata, ini adalah laporan pensiun kamu. Kamu menandatanganinya dan segera berlaku. Mengingat kontribusi kamu yang luar biasa, negara hanya mengambil kembali kekuasaan militer kamu, dan masih membiarkan jabatan jenderal kamu. Petik 2. Pergilah ke dunia luar, lihat baik-baik putrimu, istrimu. Orang tua, bisakah aku pergi? Orang-orang tua di kota Beijing itu, apakah setuju dengan keputusanmu ini? Mata David Chu memerah sesaat dan ada rasa campur aduk di hatinya. Begitu bergabung dengan Long Soul, hanya ada kematian dan tidak ada kehidupan. Memasuki Long Soul berarti mendedikasikan seluruh hidup untuk tentara dan negara, ini adalah aturannya.
Tapi sekarang, Victor Qin demi membebaskan dirinya, secara memaksa dirinya yang sebagai ketua Long untuk mengundurkan diri. Ini adalah melanggar hukum negara, dan kesulitan serta hukumannya dapat dibayangkan. Lelucon, siapa yang bisa menghentikan keputusan aku yang seorang Victor Qin? Orang tua itu mendengus bangga penuh momentum. Tapi David Chu tiba-tiba menemukan bahwa bintang emas di bahu Victor Qin telah berubah dari 4 menjadi 3. Ini, orang tua, pangkatmu. Merengek-rengek, mengapa kamu seperti seorang gadis? Victor Qin melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia menendang pantat David Chu dan berkata dengan marah. Melihatmu membuatku kesal, jadi pergilah. Ingatlah untuk membawa obat, jangan sakit dan permalukan aku di luar sana. Kalau begitu aku pergi. David Chu menyeringai, orang tua, ketika kamu mati, aku pasti akan kembali dan melihatmu untuk terakhir kali dan juga bersulang beberapa gelas anggur lagi. Victor Qin sangat marah, keluar. David Chu tertawa dan melambai. Dia memegang foto putrinya di tangannya, yang sangat hangat. Dia hanya merasa bahwa masa depan penuh dengan harapan. David Chu, setelah 2 langkah, tiba-tiba Victor Qin berteriak dari belakang. Lelaki tua itu berdiri di luar pintu, membiarkan angin salju berhembus tubuhnya yang kekar berdiri diam seperti gunung yang kokoh. Setelah keluar, kamu harus mengingat bahwa satu hari adalah Longsol, dan seluruh hidupmu adalah Longsol. Aku akan mendukungmu hari ini. Tanah ini, kubiarkan kamu menginjaknya. Semua pejabat di dunia ini harus membungkuk untukmu. Ini adalah dewa militer Longsolku, dan prajurit yang dibina oleh seorang Victor Qin. Piak, Victor Qin tiba-tiba memberi hormat dengan tangan kanannya, dan berkata, aku Victor Qin, dengan hormat mengirimkan pergi dewa militer Longsol. Hormat, di tengah angin dan salju, barisan prajurit baja memberi hormat serempak, dan suara itu mengguncang langit. Hormat dewa militer Longsol. Saat angin dan salju semakin kencang, David Chu berdiri melawan angin dan salju, melangkah ke depan, tidak pernah menghentikan langkah berikutnya, tidak pernah melihat ke belakang. Bukan karena dia kejam dan tidak adil. Tapi, sejak dia masih kecil di tentara, dia selalu berlumuran darah, berkeringat dan tidak menangis. Pada saat ini, air matanya mengalir deras. Pria itu menangis dan terasa sangat perih.